Selamat pagi UNES, selaras dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kali ini LPPM UNES atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang terus berinovasi untuk masa depan. Nah, apa saja program-program dari LPPM UNES? Nah, kali ini kita langsung bertemu Ketua LPPM UNES Dr. Suwito Eko Pramono MPD. Selamat pagi Pak Wito. Pagi Intan, ceria ya, salam sehat. Salam sehat Bapak. Nah, kali ini Intan akan tanya-tanya program-program apa saja yang ada di LPPM. Untuk yang pertama mungkin tentang skema penelitian dan pengabdian di tahun 2022. Mungkin bisa dibocorkan nih Pak kepada dosen dan juga mahasiswa di UNES, apa saja skema penelitian dan pengabdian Bapak? Oke, terima kasih Mbak Intan. Pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan informasi hal yang sangat penting ya, terkait dengan program-program penelitian dan pengabdian khususnya. Jadi kita semua tahu bahwa di dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, mungkin yang saya katakan penelitian sebagai angle-nya tidak berlebihan. Karena untuk memperbaiki Dharma pertama maupun Dharma ketiga harusnya dimulai dari Dharma kedua, terutama pelaksanaan penelitian-penelitian yang berorientasi pada inovasi. Ini juga nanti akan mendukung perbaikan kualitas pembelajaran atau Dharma kependidikan maupun peningkatan kualitas Dharma pengabdian kepada masyarakat. Adapun skema-skema yang dikembangkan oleh UNES, ini adalah sesuai dengan kebijakan kementerian. Ada tiga skema dasar, yaitu penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Selain itu juga dikembangkan skema-skema misalnya penelitian penugasan, penelitian kerjasama, penelitian tendik, penelitian kemahasiswaan. Namun keempat skema yang lain ini semuanya berorientasi pada tiga skema utama. Misalnya penelitian kerjasama juga bisa berorientasi pada penelitian dasar, penelitian terapan atau pengembangan. Demikian juga untuk penelitian tendik. Meskipun kalau kita berpikir syarat-syarat yang harus dipenuhi, maka untuk penelitian-penelitian tendik, penelitian kemahasiswaan ya kami berharap tidak terlalu tinggi, tetapi cukup di penelitian dasar maupun penelitian terapan. Tapi untuk penelitian kerjasama memang kami harap pada level yang lebih tinggi supaya luarannya memang bisa memberikan kontribusi terhadap pemeringkatan UNES secara kelembagaan. Sementara untuk skema pengabdian kepada masyarakat, untuk tahun 2022 kami menyodorkan tiga skema. Yang pertama adalah skema pengabdian yang biasa dilakukan oleh para dosen. Kemudian yang kedua, skema pengabdian kemitraan. Ini memang diharapkan mengapa kami sebut dengan kemitraan supaya benar-benar mitranya itu ditentukan secara tegas. Apa yang akan dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan mitra, kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah pengabdian KKN. Ini untuk mendorong para dosen supaya ketika mengisi beban kerja dosen atau BKD, kadang-kadang kan banyak yang pengabdian ini masih kosong. Oleh karena itu kami ingin memanfaatkan kesempatan KKN itu sekaligus sebagai media pengabdian oleh para dosen dengan melibatkan para mahasiswa. Ini nanti akan relevan dengan kegiatan MBKM yang diluncurkan oleh Pak Menteri, karena mahasiswa harus banyak memperoleh pengalaman dari luar kampus. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kami rancang dan sesuai arahan dari Pak Rektor bahwa LPPM akan menjadi angle di dalam pelaksanaan program MBKM khususnya giat, growing, impactful, kemudian awareness, dan yang ketiga adalah teamwork. Nah, mudah-mudahan LPPM bisa membangun teamwork yang kuat sehingga kepedulian maupun pertumbuhan yang kita harapkan bisa tercapai, Mbak Intan. Ya, Intan juga dengar-dengar nih Pak Spill Deti, boleh dibocorin sedikit tentang matching fund, bahwa Bapak Dirjen Dikti juga bilang bahwa nantinya kedai reka itu dananya akan dilebihkan. Bagaimana Bapak tanggapan tentang itu? Jadi ini memang terkait dengan pada waktu sebelumnya skema pengabdian itu macamnya sangat luar biasa, mungkin lebih dari 5 skema. Menurut Pak Dirjen, skema yang terlalu banyak ini kadang-kadang tidak bisa terpenuhi secara proporsional untuk masing-masing skema. Ada skema yang pengusulnya sangat banyak, ada skema yang kekurangan. Oleh karena itu Pak Dirjen menginginkan adanya satu penyederhanaan, sehingga sekarang pengabdian hanya ditentukan dengan 2 skema. Kalau dari DRTPM
yaitu pengabdian biasa. Kemudian yang kedua adalah pengabdian stimulus. Nah inilah yang kaitannya dengan kemitraan. Kita boleh sambil jalan ya Pak Wito ya. Oke. Baik, dan tadi Intan lihat menarik sekali mengenai skema matching fund. Kira-kira UNES ini mengadopsi Pak tahun 2022? Oh jelas Mbak Isnan, jadi ini sesuatu program yang sangat bagus sehingga UNES bagaimanapun harus mulai membiasakan diri dengan program-program baru dengan kemanfaatan yang luar biasa. Karena memang implementasi ke masyarakatnya ini sangat-sangat besar. Dananya juga relatif besar dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu UNES sudah merencanakan untuk tahun 2022 akan meluncurkan program yang mengadopsi dari matching fund. Bahkan UNES juga mengalokasikan dana yang relatif besar dibandingkan yang lain, yaitu sekitar 150 juta per judul. Wow. Soal berapa judul yang akan didanai nanti sangat tergantung dari hasil review. Apakah proposal yang diusulkan memenuhi persyaratan untuk itu atau tidak, Mbak Intan? Wah, berarti ini peluang ya untuk semua dosen di UNES ya Bapak ya? Oh iya pasti Mbak Intan, karena semakin banyak usulan yang masuk berarti kami bisa memilih proposal yang paling berkualitas. Ini adalah kompetitif yang memang kami sengaja siapapun boleh, asal nanti kami juga tidak bisa menjanjikan seluruhnya. Jadi berapa yang akan kami danai tergantung pada kelayakan dari proposal yang diajukan. Oke Mbak Intan, kita ngobrol-ngobrol ke dalam, mungkin kita lihat-lihat saja apa yang ada di dalam, mungkin akan lebih jelas secara fisik. Wow, luar biasa ya Pak gedungnya. Kali ini nih di sebelah kanan juga ada foto dari Ibu Sri ya Pak? Iya. Oke. Ya, jadi alhamdulillah Mbak Intan, artinya PPM diberi fasilitas oleh UNES, oleh Pak Rektor, ya tempat yang cukup memadai lah, meskipun masih banyak kekurangan yang harus kita sempurnakan. Baik, dan tadi kita sudah ngobrol banyak mengenai skema-skema apa saja. Kali ini mungkin bisa dibocorkan Bapak, kira-kira kapan sih untuk penerimaan proposal dan pembukaan skema-skema penelitian dan pengabdian itu? Ya, jadi menurut rencana kami akan meluncurkan pengumuman pembukaan itu dimulai tanggal 2 Februari, mungkin minggu depan ya, lusa kurang beberapa hari sampai di akhir Februari, jadi cukup panjang. Oleh karena itu kami ingin berpesan aja kepada Bapak Ibu dosen, teknik yang berminat untuk mengajukan proposal penelitian dan pengabdian sudah mempersiapkan diri. Waktunya cukup panjang tetapi tetap proposal dan pengabdian kami harapkan yang memiliki kualitas baik sehingga nilainya tinggi sehingga lolos bisa dibiayai oleh LPPM. Kemudian untuk informasi mengenai pembukaan itu dapat diakses di mana ini Pak? Ya. Jadi untuk informasi bagaimana penyusunan proposal, bagaimana skema-skema yang ada yang ditawarkan termasuk besaran biaya, itu memang bagian yang penting. Oleh karena itu meskipun kami sudah melakukan sosialisasi kemarin pada tanggal 25 dan 26, kami sangat-sangat berharap kepada Bapak Ibu dosen teknik yang berminat untuk membaca panduannya yang sudah kami share di web maupun di SIP LPPM UNES. Oke, yang terakhir Bapak, harapannya sendiri untuk penelitian dan pengabdian UNES. Ya, jadi harapannya kami sudah mencoba mengakomodasi apa yang berkembang di kementerian. Kami juga harus banyak menyesuaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu para dosen peneliti teknik juga harus ikut menyesuaikan terkait dengan skema tentang kualitas dan sebagainya. Kami tidak ingin Bapak Ibu berpikir minimalis, tetapi berpikirlah ke atas supaya produktivitasnya semakin bisa dipertanggungjawabkan dan itu akan berkontribusi terhadap perkembangan UNES secara keseluruhan. Saya kira itu Mbak Intan ya, mudah-mudahan mereka bisa melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian secara terutama. Baik, terima kasih Pak Wito. Sama-sama Mbak Intan. Dan untuk Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa kami tunggu ya Pak proposalnya ya. Ya. Baik, bisa diakses di lppm.unes.ic.id ataupun di sipp.unes.ic.id. Sampai jumpa lagi Sobat UNES di Selamat Pagi UNES.